hal yang Ustazah tidak sampaikan sepertinya pada saat pemberian tugas. Kemarin Ustazah memang menyampaikan bahwa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, boleh kita mengubah persamaannya menjadi positif dikali dengan negatif ya. Nah, tetapi pada saat pelaksanaannya nanti itu hanya untuk menentukan akar-akar. Kalau menentukan titik potong sumbu Y, menentukan sumbu simetri, menentukan koordinat titik puncak, itu tetap menggunakan fungsi aslinya ya. Jadi saya ulangi, mengubah soal menjadi positif A-nya itu hanya untuk menentukan akar-akar penyelesaian. Tetapi untuk menentukan titik potong sumbu Y, untuk menentukan sumbu simetri, untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, titik puncak, itu tetap menggunakan fungsi asli. Ya, jadi itu yang kemarin Ustazah tidak sampaikan. Makanya tugasnya kurang tepat. Tetapi Ustazah senang kalian sudah mengerjakan. Tadi malam juga Zaki WA Ustazah. Benar nih ini Ustazah. Oh berarti Zaki mengerjakan. Boleh. Terima kasih Zaki. Cuma Zaki belum mengirimkan ya. Insya Allah setelah pembelajaran ini nanti di jam worksheet silakan untuk diselesaikan kembali untuk pembenarannya. Oke, Ustazah ingatkan kembali mau bertanya dulu. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada 4 tahapan ya. Untuk menentukan, untuk menggambar fungsi kuadrat ada 4 tahapan. Ada yang bisa sampaikan 4 tahapan itu apa saja? Ya, diaktifkan saja audionya ya, langsung Ustazah kasih nilai plus. Takut salah, jangan kita takut salah. Masa takut salah? Ya, menjawab Ji ini. Ditentukan dulu titik potongnya, Bu. Titik potong sumbu X. Betul ya, menentukan titik potong sumbu X. Terima kasih Atika ya. Tunggu dulu ku catat Ina. Ini tanggal 2 Migang. Jadi menentukan titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti apanya yang dinolkan? Kalau menentukan titik potong sumbu X, apanya yang dinolkan? Caca aktif audionya. Apa Caca? Apa yang dinolkan? Atau yang lain? Y-nya, Ibu. Oke, apanya? Y. Oh iya, Y-nya. Sekarang saya tanya, apakah fx itu sama Ji dengan Y atau berbeda? Aktifkan saja. Sama. Sama atau berbeda? Y dengan fx. Sama. Sama. Oke, terima kasih Aini. Jadi Y dengan fx itu sama. Kemudian yang kedua, jadi tadi Atika sudah menyampaikan tahapan pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dengan cara Y-nya sama dengan 0 atau fungsinya kita sama dengankan dengan 0. Selanjutnya, apa tahapan yang kedua? Yang lain coba. Ya, Caca lagi. Apa Caca? Y. Hah? Y. Y apa? Y. Salah. Apa? Y sama dengan 0. Itu deh. Udah tadi Y sama dengan 0. Kalau nomor 2? Titik potong sumbu Y. Oke, titik potong sumbu Y dengan cara apanya yang dinolkan? X sama dengan 0.
Oke, X. X-nya disamadengankan dengan 0. Caca 0. sudah belajar atau ada catatannya memang? Iya, jadi iya tawa ya. Jadi ini semua penilaian ya. Beruntung kalau misalnya tidak usah maki ulangan nak. Banyak nilai tak. Rahma, jangan lain dilakukan Rahma ya. Karena masih full kelihatan di sini ya. Nah, Rahma, fokus nak ya. Dengar ki jawabannya teman-teman tak. Nanti kalau Ustazah tanya ulang, Rahma bisa jawab. Selanjutnya, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi menentukan titik potong sumbu X. Yang kedua menentukan titik potong sumbu Y. Yang ketiga apa? Zaki bisa? Supaya Zaki juga ada suaranya. Apa yang ketiga Zaki yang harus ditentukan? Sumbu simetri. Iya, sumbu simetri. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Ada rumus? X sama dengan min B per 2A. Oke, Masya Allah. Terima kasih Zaki ya. Altaf sama Rahma. Coba bersuara supaya ada juga nilai plusnya ya. Jadi Atika, Caca, Aini, Zaki sudah ada nilai plusnya. Ya, jadi yang pertama menentukan titik potong sumbu X. Yang kedua menentukan titik potong sumbu Y. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Yang keempat, Altaf atau Rahma? Nah, yang keempat, apa jawabannya kira-kira? Tahapan yang terakhir menentukan apa? Rahma bisa? Tahapan terakhir. Rahma bisa tahapan terakhir dalam menggambar grafik? Nah, Altaf bisa Altaf? Apa tahapan terakhir? Oh ya, Altaf belum kelihatan wajahnya Altaf. Dikasih turun-turun dulu kameranya Altaf ya. Kemarin ya, untuk menghindari sebenarnya kesalahpahaman di antara kita ya. Karena kemarin Ustazah ada laporan kalau ada yang sambil belajar sambil main game. Semoga tidak ada yang seperti itu di sini. Jadi untuk menghindari sebenarnya kesalahpahaman, mohon wajahnya dinampakkan di layar ya. Wajahnya saja nampak di layar nak, belum tentu sebenarnya fokus ya. Banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan. Tapi alangkah lebih baiknya hal pertama itu ya mukanya tampak di layar. Oke, Altaf dikasih turun-turun kameranya nak, minta tolong. Altaf, bisa dengar Ustazah Altaf? Sepertinya tidak. Oh bisa? Coba kameranya nak dikasih turun-turun laptopnya supaya tampak wajahnya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau Altaf duduk di kursinya di belakang itu. Masih mau Altaf? Sampai seperti Zaki. Itu bagus posisinya Zaki. Oke. Masih bisa Altaf? Ya, Rahma dipertahankan posisinya Rahma ya. Ya, oke. Altaf belum sempurna Altaf ya. Oke, ada yang bisa jawab apa tahapan terakhir? Menentukan nilai ekstrim. Iya, nilai ekstrim. Menentukan nilai ekstrim. Bukan. Hah? Bukan. Apa lagi, Pale? Iya, betul. Nilai ekstrim. Toh? Setelahnya nilai ekstrim. Kalau dikasih pasang ki dengan sumbu simetri, jadilah koordinat titik. Situ. Titik apa? Koordinat titik apa? X. Kan sumbu simetri itu X. Nilai ekstrim itu Y. Oh yeah. Gabung jadinya apa namanya? Titik apa? X ya. Iya, titik apa namanya istilahnya? Hilang. Aduh.
pencet atau titik balik. XY. Balik ya, titik balik. Ibu, mau bertanya, Ibu. Apa? Apa mau ditanya? Itu substitusi pada FK. Maksudnya? Kenapa? Substitusi pada FK. Oh, Substitusi FK pada kemarin. FK itu. FK kemarin apa artinya FK kepanjangannya? Ada yang tahu kepanjangannya? Fungsi kuadrat. Apa? Apa Caca? Fungsi kuadrat. Iya, fungsi kuadrat. Kalau Fungsi kuadrat. ya betul, fungsi kuadrat. Kalau substitusi ada yang tahu apa maksudnya substitusi? Nilai ekstrim. Kan ada istilahnya di situ substitusi X pada FK. Apa artinya substitusi X? Memasukkan S. Memasukkan. Apa ini? Memasukkan. Memasukkan, iya memasukkan atau mengganti ya. Jadi kita ganti X-nya dengan X yang sudah didapat dari sumbu simetri ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu ya. Jadi Ustazah share screen. Salah pencet. Dulu ya. Ternyata masih ada sebenarnya tahapan yang paling terakhir dalam menggambar grafik. Ada yang tahu kira-kira apa itu? Apakah grafiknya sudah jadi pada saat 4 tahapan itu sudah dilakukan? Atau belum? Apakah grafiknya sudah jadi pada saat kita melakukan 4 tahapan dalam menggambar grafik? Menggambar diagram. Iya, belum. Harus digambar dulu diagramnya ya. Jadi tahapan paling akhir itu ya menggambar grafik ya. Setelah 4 hal itu sudah ditentukan, selanjutnya adalah kita menggambar grafik. Oke, kita kembali Ustazah mereview lagi ya. Jadi bagaimana kalau menggambar grafik ya? Harusnya di sini tentukanlah grafik ya. Harusnya gambarlah grafik. Nah, tapi untuk menggambar grafik kita selesaikan dulu 4 tahapan. Tahapan pertama, titik potong sama titik potong sumbu X harus ditentukan. Berarti sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 8X tambah 3 sama dengan 0. Oke, kira-kira akar-akarnya apa? Kalau dikali hasilnya adalah 3. Kalau ditambah hasilnya adalah minus 8. Ada yang tahu? Kalau dikali bilangannya hasilnya adalah positif 3. Tetapi kalau ditambah hasilnya adalah minus 8. Bilangan apakah itu? Coba langsung bersuara saja nak ya.
Tidak salah jika soalku ini. Ada enggak bilangan kalau dikali hasilnya 3? Tidak ada kau bagi buka. Kalau 3 1 kali 3 Ji. Iya. Sama dengan soal kemarin yang kita kasih. Yang mana? Enggak Ji Deng, yang kemarin 4 jadi. Iya, ada Ji kemarin. Di, berarti kita ganti soalnya saja ya, daripada kita pusing 7 keliling. Kita ganti saja dulu soalnya ya. Kalau mau menentukan akar-akarnya kan sebenarnya banyak cara ya. Tapi untuk menggambar grafik, Ustazah berikan contoh yang pemfaktoran saja. Nanti terlalu lama kalau kita harus pakai rumus ABC. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan persamaan kuadrat tetapi sulit memfaktorkan, dicek diskriminannya. Nah, masih ingat tentang diskriminan? Kalau besar dari 0 diskriminannya, itu artinya akarnya bagaimana? Nah, jadi jangan lupa ya tentang diskriminan. Nah, kalau diskriminannya besar dari 0, berarti akarnya real dan berbeda. Artinya ada akar-akarnya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, itu artinya akar-akarnya real, ada, tetapi kembar ya. Kalau kecil dari 0, maka siapa suara itu? Oke, kalau diskriminannya kecil dari 0 berarti akar-akarnya imajiner atau tidak usah ditentukan akar-akarnya. Oke, jadi Ustazah ganti saja. Kita pakai X kuadrat. Kalau kurang 9X tambah 20. Kalau begini, akar-akarnya bagaimana? Bisa minta? Ya, jadi yang pertama tadi kita sama dengankan dengan 0. Apa akar-akarnya? Apa bilangan kalau dikali hasilnya 20, kalau ditambah hasilnya negatif 9. Siapakah dia? 5 sama 4. Oke, yang mana negatif? Ada tidak yang negatif? Ada ya, dua-duanya negatif ya. Negatif 5 kalau dikali negatif 4 hasilnya positif 20. Kalau ditambah hasilnya negatif 9. Itu artinya X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 4. Berarti titik potongnya bagaimana cara tulisnya titik potongnya? Berarti X, Y. Y-nya 0, X 5. Berarti 0,5. 0,5 atau 5,0? 5,0. Ya, 5,0. Karena menentukan titik potong sumbu X yang dinolkan adalah Y. Berarti Y-nya 0. Selanjutnya, titik potong sumbu X, apa yang dilakukan tadi? Caca, kalau titik potong sumbu Y, sorry. Yang tahapan kedua, titik potong sumbu Y, apa yang dinolkan? X-nya. Oke, X-nya. Berarti di fungsi kita ganti X-nya menjadi 0. X kuadrat jadinya 0 kuadrat. 9X jadinya 9 kali 0. Ya, ingat 9X itu artinya 9 kali X ditambah 20. Wow, amazing ini gambarnya nanti ya. Karena angkanya besar. Ya, jadi 20. Berarti titik potongnya bagaimana ini titik potongnya? Cara menulis titik potongnya. Rahma diperhatikan Rahma ya. Cara menulis titik potongnya bagaimana? Kalau titik, Ustazah ulangi, kalau titik itu selalu X, Y. X-nya berapa? X-nya? 0. Ya 0. Kan tadi X-nya sudah dibilang diganti menjadi 0. Berarti Y-nya 20. Berarti koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah 0,20.
Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah kita apa lagi nih? Tunggu dulu ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah kita cari sumbu simetri. Berarti X sama dengan min B per 2A. Berarti minus B. B-nya negatif. Negatif 9. Berarti minus 9 per 2A. Berarti 2 kali 1. Karena hanya 1. Berarti 9 per 2. Kalau dijadikan desimal ini berapa ya? Atau pecahan campuran? 9 per 2 berapa pecahan campurannya? 4/2. Oh ya, betul. 4/2 atau 4,5 ya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai ekstrim, substitusi nilai X. Jadi nilai X-nya kita ganti menjadi 4/2. Atau 9/2 aja lah. Tidak apa-apa ya. Jadi saya kasih sama dengan lagi. Kalau mau mudah menghitung ya ambil pecahan biasanya aja. Ya. Jadi kita ganti X-nya menjadi 4/2 ya. Mana nih? Berarti Y-nya sama dengan, ya ini kan Fx sama dengan. Kalau diganti jadi Y sama dengan tidak ada masalah. Di awal tadi Ustazah bilang Fx sama Y itu sama saja. Ya. Fx sama dengan X kuadrat, itu artinya 9/2 kuadrat. Don't worry dengan pecahan ya. Kalian hanya dilatih kesabarannya. Kurang 9 kali 9/2. Ditambah 20. 9/2 pangkat 2. Itu artinya 81/4. Ishka Caca. Aziza. Oke. Kemudian 9 kali 9/2 bagaimana? Jadinya 81/2 ya. Nah, ditambah dengan 20. Nah, samakan penyebut. Kita pakai penyebut 4 semua. Ya. Penyebut 4. 81/4. Ya tetap 81/4. 81/2. Jadinya 162. Ini 20 supaya jadi berpenyebut 4. Ya, 80/4. Sampai di sini mengerti untuk pecahan seperti ini? Bisa dihitung 81 kurang 162. Berapa hasil akhirnya ini? Minus 1/4 ya. Berarti titik baliknya itu adalah X, Y. X-nya adalah 4/2 atau 9/2 sama aja. Koma minus 1/4. Ya, sisa digambar. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustazah foto dulu ya. Kemudian kita gambar. Adakah saya sediakan tempat menggambar? Oke ya. Jadi kita pakai ini saja. Ya, tadi Ustazah sudah foto supaya kalian bisa lihat di WA. Jadi titik potong yang pertama itu 5,0 dan
4,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X 0,20. Sumbu Y, sorry. 0,20. Nah, kita langsung ke titik puncak 4/2. Nah, kan ini yang dibutuhkan titik-titiknya. Koma min 1/4. Ya, jadi kalau kita gambar, akan jelek kayaknya ini. Miring-miring. 0. Oh, atau di sini sajalah. 0, 0,20. Wow, 20 tinggi sekali. Kita kasih saja contoh di sini. Misalkan 5. Kita pakai loncat-loncat 5. Boleh 10. Di sini 15. Di sini 20. Ya. Jadi 0,20. Salah. 0,20 letaknya titiknya di sini. Kemudian 5,0. Di sini 5. Ya, berarti 5,0 di sini. Kemudian 5,0. 5,0. Berarti 4,0. Wih, kodong. Di sini. Kemudian 4,5. Wow. 4,5. Itu pun 4, minus 1/4. Kecil sekali di sini, nak ya. Ini pun enggak bagus sebenarnya posisinya. Nah, sudah jadi. Kita gambar. Ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang gambarnya yang sangat kecino itu? Tahu artinya kecino? Kecil. Saya juga tidak tahu itu bahasa apa. Oke, next saya mau ke tugas kalian ya. Saya kembalikan dulu ke slide tugasnya. Saya ingin kalian kerja ulang ya. Mana kursor saya? Astaga Yusuf. Nih, interest and process. Masih bisa lihat, Kak? Oh, masih bisa. Masih ada tidak yang muncul share screen-nya Ustazah? Ada pertanyaan tentang menggambar grafik. Jadi tadi Ustazah ulangi, dalam menggambar grafik itu ada 4 tahapan. Yang tahapan paling selanjutnya selain yang 4 itu adalah menggambar plot titik-titik. Kita gambar titiknya pada koordinat. Oke, sudah dapat halaman 66? Ya. Di ini Altaf, Zaki, Caca, Rahma, Atika sudah dilihat halaman 66 di bukunya? Halaman berapa Ibu? Jelek jaringanku. 66. Jelas? 66. 66. Sudah lihat? Zaki sudah lihat? Sudah misalnya, Bu. Alhamdulillah, Rahma. Yang ini tuh, Ibu. Apa tulisannya?
Apa tulisan pertamanya halaman 66? Yang ini, Bu. Ya, apa tulisannya? Kalau Ustazah enggak baca. Apa tulisannya Rahma? Coba baca. Nanti Ustazah kasih nilai plus Rahma deh. Baca dulu Rahma, nak. Tunggu. Ini deh. Enggak bisa Ustazah menunggu. Ribet sekali di luar, Ustazah. Nah, ya halaman 66 apa Rahma? Sifat fungsi kuadrat ditinjui dari Ditinjui. ditinjau Ditinjau dari koefisiennya. Ya. Yang pertama apa? A. A sama 0. A sama 0. Bagian A apa? Bagian A Artinya 0. artinya 0. Arti nilai 0 itu Kak. Arti nilai Arti dari nilai 0, bukan? Oh, A. arti nilai 0 atau arti nilai A? arti nilai A. Ya, apa beda? Maka graf Nomor 1. Kalau A-nya baca dulu. Kenapa saya disuruh membaca? Tidak pernah Ki menjawab tadi. Jadi bagus sih ya disuruh jadi membaca. Membaca Maki. Jika A dari nilai 0 begitu? Apa bacanya itu kalau tanda begitu? Nggak tahu. Oh, besar. Ya, coba diulang. Jika A besar dari nilai 0, begitu? Iya. Maka grafik dari fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Ya, Dex nomor 2. Untuk A yang lebih kecil dari 0, maka grafik dari fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Oke, mantap Rahma. Yang belum ada nilai plusnya, coba Altaf yang bagian B arti nilai C. Coba Altaf. Dibaca nak. Bayangkan ini membaca Ustazah kasih nilai plus. Bagian B Altaf. Semoga dapat. Amin. Dapat apa? Banyak kita nilai plus tak? Jemi. Altaf bisa dibaca nak arti nilai C? Semuanya. Yang jika C, yang ada kata jikanya. Jika C lebih kecil dari O, maka grafik memotong sumbu Y positif. Ya, itu saja. Lanjut, itu ada 3 nak macam. Ada kalau C-nya besar dari 0, ada kalau C-nya kecil dari 0, ada C-nya sama dengan 0. Jika C lebih besar dari O, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik 0, 0. Sudah? Oke ya, di situ ada, jadi Ustazah jelaskan bahwa dari fungsi itu sebenarnya kita sudah bisa tentukan bagaimana nanti bentuk fungsinya, bentuk grafiknya. Kalau A-nya, koefisien A-nya itu besar dari 0, artinya positif, maka kurvanya terbukanya ke atas. Nah, contohnya itu ada gambarnya, itu namanya terbuka ke atas kalau lengkungannya ke atas. Kalau A-nya kecil dari 0, kalau kecil dari 0 kan itu artinya koefisien A-nya negatif. Maka kurvanya terbuka ke bawah. Untuk C yang konstanta itu, kalau besar Q dari 0, dia potong sumbu X. Kemarin dia potong sumbu Y. Ya, kemarin Ustazah sudah jelaskan apa maksudnya memotong sumbu, ya. Dia potong sumbu Y,
bagian yang positif. Kalau C-nya kecil dari 0, maka dia potong sumbu Y-nya yang negatif. Dan seterusnya itu penjelasannya. Ya, jadi ini informasi tambahan ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sebelum menggambar, kalian sudah bisa lihat. Oh, kalau misalnya A-nya negatif, pasti kurvanya terbuka ke bawah. Tetapi kalau A-nya positif, pasti kurvanya terbuka ke atas. Ya. Seperti tugasnya kemarin. Tugasnya kemarin itu A-nya positif atau A-nya negatif? Tugasnya kemarin yang sempat lihat A-nya positif atau negatif? Ya, ini kan tugasnya kemarin. Nah, sekarang saya tanya, di fungsinya ini berapa nilai A-nya? Berapa nilai A? Berapa nilai A-nya, Caca? Ini. A-nya berapa? Minus 1x pangkat 2. Bukan. Koefisiennya minus saja. x pangkat 2. Koefisiennya saja, angkanya saja, Minus X tidak usah disebutkan. A-nya berapa? Oh, A-nya? pangkat 2. Minus 2. 1. Masih ingat koefisien? Bilangan yang berada, coba. A-nya Kalau 4X itu koefisien yang mana? 4X, Caca. 4X koefisiennya yang mana? Empat X. 4X. Koefisien 4. adalah 4. Iya, 4. Nah, koefisien itu bilangan yang mengikuti variabel. Sekarang saya tanya, bilangan apa di sini di depannya X kuadrat? 1. Ya, 1. Jadi A nilainya? 1. 1 atau negatif 1? Minus 1. Iya, betul ya. Minus Negatif 1. Saya tanya, C-nya berapa? C. Minus 3. Oke, minus 3. Oke, jadi dari sifat tadi yang dibaca bisa kalian prediksi. Kira-kira kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Tadi ada sifat bahwa kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ke bawah. Iya, terbuka ke bawah. Berarti lengkungannya seperti ini ya. Nah, ke bawah. Kemudian kalau C-nya negatif 3, kalau C-nya negatif atau C-nya kecil dari 0, maka grafiknya memotong sumbu Y yang mana? Sumbu Y yang negatif. Ini kan sumbu Y. Nah, di sini negatif. Sini bagian negatif. Itu artinya kurvanya akan seperti ini. Kemungkinan besar akan seperti ini ya. Jadi dia memotong sumbu Y bagian yang negatif, kemudian kurvanya, salah, astagfirullah, terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah, sorry. Terbuka ke bawah, tunggu dulu saya hapus. Terbuka ke bawah. Berarti dia memotong sumbu Y yang negatif, kemudian kurvanya terbuka ke bawah. Berarti kemungkinan besar gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini silakan sebentar dilanjutkan, perhatikan baik-baik. Saya ulangi bahwa untuk menentukan titik potong sumbu X, fungsinya boleh diubah ya, diubah dengan cara
mengalikannya dengan negatif. Kalau dikalikan dengan negatif, min X kuadrat menjadi positif. Jadinya X kuadrat. Nah, di sini awalnya positif, dia berubah menjadi negatif 4X. Ya, kemudian di sini negatif 3 berubah menjadi positif 3. Ya, jadi dengan cara ini kita lebih mudah mencari akar penyelesaiannya, akar-akar penyelesaiannya ya. Jadi nanti kalian akan dapatkan X-nya. Kemudian untuk menentukan titik potong sumbu Y, X-nya diganti, jangan menggunakan fungsi yang ini, tetapi gunakan fungsi yang asli. Fungsi yang asli adalah fx atau saya ganti menjadi y sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 3. Itu artinya yang kita ganti x-nya adalah fungsi asli. Pada saat kita ganti x-nya dengan 0, apa yang terjadi dengan y? Ya. Nah, jadi itu kesalahannya kemarin karena kalian menentukan titik potong sumbu Y menggunakan fungsi yang telah kalian ubah ya. Jadi kita tetap kembali ke fungsi awal. Sama dengan sumbu simetri. Di sumbu simetri kita juga tetap menggunakan fungsi awal. Untuk menentukan nilai ekstrim sama, kita juga menggunakan fungsi awal. Paham sampai di sini? Terdengar jelas suaranya Ustazah? Nah, jadi Ustazah bisa prediksi bahwa gambarnya akan kurang lebih seperti ini. Tinggal titiknya di mana tepatnya. Nah, nanti disinilah yang menentukan keempat item ini. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana yang lain sudah bisa mengerjakan nanti tugasnya di jam worksheet? Jadi di jam worksheet Ustazah masih minta kalian untuk menyelesaikan tugasnya yang tadi ya. Jadi yang sudah kumpulkan silahkan dikerja kembali, digambar baik-baik grafiknya, kemudian dikumpul ulang. Kan bisa kan dihapus lampiran yang kemarin dikirim baru dikirim ulang yang lebih bagus. Tapi don't worry ya, yang kemarin sudah mengirim itu Ustazah sudah berikan nilai ya. Jadi untuk memperbaiki kita perbaiki juga jawabannya. Ada pertanyaan sebelum Ustazah akhiri? Zaki bisa? Iya. Rahma bagaimana? Kerja tugasnya Rahma ya? Iya, Oh, kerja betulan Ki. gue kerja aja Ustazah. Iya, insya Allah. Ya, jadi bagi yang merasa tadi jaringannya bermasalah, kurang mendengar apa tadi informasinya, insya Allah pembelajaran hari ini seperti biasa Ustazah record ya. Jadi kalian bisa menyaksikan kembali ada poin-poin penting yang Ustazah sampaikan, boleh disaksikan di channelnya Ustazah ya, yang khusus tentang pembelajaran kalian ya. Oke, ada pesan-pesan? Ya, jadi siapa tahu nanti finalnya Ustazah cuma bilang, final kalian gambar grafik sajalah. Bagaimana? Atau mau tes yang panjang-panjang? Bagaimana caranya? Kita kayak online ulangan tuh. Iya, tapi kan kalau misalnya Ustazah cuma bilang gambar grafik saja, kan bisa jadi gambar di buku kan? Baru dikirim. Ya, siapa tahu. Ustazah juga masih pikir-pikir bagaimana baiknya. Ustazah juga tidak mau kasih susah-susah kalian. Ya, harapannya Ustazah ya. Begitu. Jadi yang kembali menjadi harapannya Ustazah adalah semoga setiap tugasnya yang belum dikumpulkan segera kalian kumpulkan ya. Itu juga sebenarnya membantu gurunya supaya gurunya cepat merekap nilai. Dan kalian juga bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik ketimbang kalian terlambat. Mana Atika, Anai? Naila. Nah, Iji kelihatan.
Oke, cukup ya. Nah, halo Nai. Nai tidak belajar, Ki. Oke ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya kembalikan ke Atika yang tadi menyiapkan. Silahkan Atika. Tidak ada respon pemirsa? Saya ke Caca sajalah untuk menutup. Silahkan Caca.